Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuki Alamsyah. NIM saya 1901105. Di sini saya akan menjelaskan matkul dari perencanaan dan evaluasi kesehatan, yaitu dari materi yang saya pahami. Menurut saya, perencanaan adalah proses pengambilan atau keputusan yang menyangkut apa yang dilakukan di masa mendatang, mau kapanpun, bagaimanapun, dan siapa yang akan melakukannya. Dan menurut yang saya pelajari, ada juga tahap-tahap dari perencanaan, yaitu 1. Ada tahap menetapkan tujuan, dan yang kedua ada tahap merumuskan keadaan sekarang, dan yang ketiga ada tahap mengidentifikasi keadaan dan hambatan. Dan di sini selanjutnya ada tujuan dari perencanaan kesehatan, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang atau bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dan selanjutnya di sini ada juga langkah-langkah perencanaan, yaitu pertama, analisis situasi, dan yang kedua, ada penetapan prioritas, dan yang ketiga, ada pemilihan strategi, dan yang keempat, ada penyusunan rencana operasional. Dan selanjutnya, di sini ada macam-macam dari perencanaan yang dilihat dari jangka waktunya, yaitu ada jangka panjang, berlaku antara 10-25 tahun. Dan selanjutnya, rencana jangka menengah yang berlaku antara 5-7 tahun. Dan juga ada rencana jangka pendek yang berlaku untuk 1 tahun. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah perencanaan kesehatan, yaitu pertama ada analisis situasi, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada menetapkan prioritas masalah, dan yang keempat ada menentukan tujuan, yang kelima mengkaji hambatan dan kelemahan, mengkaji hambatan dan kelemahan program, dan yang keenam ada menetapkan sasaran, dan yang ketujuh menyusun jadwal pelaksanaan, dan yang ke-8 ada organisasi dan staf, dan yang ke-9 ada rencana anggaran, dan yang ke-10 ada pelaksanaan, dan yang ke-11 ada evaluasi. Selanjutnya, dari materi yang sudah saya pelajari, hambatan dalam penetapan perencanaan yaitu pertama, ada tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat. Dan yang ketiga, ada lingkungan yang dinamis dan kompleks. Yang keempat, ada keengganan untuk menetapkan tujuan. Dan yang kelima, ada penolakan terhadap perubahan. Dan yang keenam, ada keterbatasan. Dan selanjutnya, selain itu, ada juga solusi untuk mengatasi hambatan perencanaan, yaitu pertama, memahami tujuan dan rencana, yang kedua, komunikasi dan partisipasi, yang ketiga, konsisten, yang keempat, sistem penghargaan. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan fungsinya dari perencanaan, yaitu suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, seperti adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau perencanaan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terbagi menjadi 4, yaitu pertama ada
perilaku individu dan organisasi. Yang kedua ada motivasi individu dan organisasi. Yang ketiga ada kecakapan individu dan organisasi. Yang keempat ada perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Dan menurut saya, yang saya pelajari, perencanaan ada keuntungan dan ada juga kelemahannya. Keuntungan dan kelemahannya yaitu sama saja. Barang ready. Dan selanjutnya di sini ada juga tentang proses pembuatan rencana, yaitu pertama ada menetapkan tugas dan tujuan. Yang kedua ada mengobservasi dan menganalisis. Yang ketiga ada mengantisipasi berbagai kemungkinan. Yang keempat membuat sistesis. Yang kelima yaitu menyusun rencana. Selanjutnya di sini juga ada ciri-ciri perencanaan yang baik, yaitu pertama sesuai visi dan misi yang akan diwujudkan. Dan yang kedua mudah dipahami. Dan yang ketiga fleksibel. Dan yang keempat sistematis. Yang kelima mempunyai stabilitas. Dan yang keenam menjaga penimbangan. Dan yang terakhir yaitu mencakup semua tindakan yang diperlukan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.